Cerita dimulai saat kita diperkenalkan kepada Shigeru Yoshioka, seorang pemuda yang selalu sadar akan penampilannya yang malang. Shigeru terlahir dengan wajah yang buruk rupa, namun ia telah belajar menerima dirinya sendiri, meskipun masyarakat sering menghakiminya dengan kejam. Ia menemukan kepuasan sejati dalam pekerjaannya sebagai penjual. Di sana, ia tetap memegang prinsip meski mendapat tekanan dari atasannya. Walau sadar bahwa penampilannya sering merugikannya dalam pergaulan, Shigeru berhasil membangun kehidupan yang damai, berlandaskan etos kerja dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Namun, dunianya runtuh ketika seorang wanita tak dikenal menuduhnya melakukan pelecehan di dalam kereta. Tuduhan itu begitu mengejutkan hingga membuatnya tersandung dan menjatuhkan isi tas belanjaannya. Di dalamnya terdapat beberapa buku-buku mencurigakan yang ia beli untuk koleksi pribadinya. Penumpang lain langsung menilai berdasarkan penampilannya dan isi tasnya, lalu memutuskan bahwa ia pasti bersalah. Shigeru sadar bahwa dunia tidak adil terhadap orang-orang seperti dirinya. Ia tahu itu adalah pertempuran yang tak bisa dimenangkannya, jadi ia memilih untuk mengaku bersalah demi menghindari penghinaan lebih lanjut. Ia dijatuhi denda sebesar 300.000 yen karena dianggap melanggar undang-undang gangguan. Ia berharap dengan membayar denda itu, mimpi buruknya akan berakhir. Namun, perusahaannya justru memanfaatkan kejadian itu untuk memecatnya. Shigeru pun jatuh dalam keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, wanita yang menuduhnya akhirnya ditangkap karena berulang kali menargetkan orang-orang berdasarkan penampilan mereka. Tapi karena usianya, ia hanya dijatuhi hukuman masa percobaan. Shigeru kecewa dengan hukuman yang begitu ringan, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Dulu, ia bisa menerima wajahnya, tapi tuduhan palsu itu meninggalkan trauma yang menghancurkan hidupnya. Harga dirinya runtuh, dan ia menganggur selama 6 tahun, hidup dari bantuan finansial orang tuanya setelah seluruh tabungannya habis. Ia mengurung diri di kamar, menghabiskan waktu dengan berselancar di forum-forum internet. Suatu hari, ia menemukan sebuah topik yang membahas tentang hilangnya orang-orang secara misterius di seluruh kota. Ada berbagai teori yang dibahas, tapi satu postingan menarik perhatiannya, peringatan dari seseorang yang berkata bahwa menggunakan poin bonus sembarangan bisa membuatmu tidak bisa kembali ke dunia asal. Awalnya, Shigeru mengira itu lelucon. Tapi karena tak punya tujuan hidup, ia mengikuti panduan teleportasi ke dunia lain. Ia tak benar-benar berharap sesuatu akan terjadi, namun keinginan untuk lari dari kenyataan membuatnya melanjutkan. Tiba-tiba, layar komputernya menampilkan pertanyaan, apakah kamu siap melanjutkan? Disertai peringatan bahwa ia harus mengorbankan separuh masa hidupnya untuk bisa kembali. Shigeru sempat curiga komputernya terkena virus, tapi rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. Ia menekan tombol lanjut. Ia diarahkan ke menu pembuatan karakter. Ia bisa memilih penampilan fisiknya, tapi hal-hal lain seperti usia sudah ditentukan. Ia melihat nilai penampilan bisa disetel hingga -255, dan ia memilih nilai terendah, menganggap itu tidak terlalu penting. Kemudian ia menyadari bahwa dengan menurunkan nilai atribut seperti pendapatan dan pesona, ia bisa mendapatkan poin bonus tambahan. Shigeru pun menurunkan hampir semua statistiknya, berniat menggunakan poin itu untuk sesuatu yang lebih berguna nanti. Tanpa sadar, ia sudah mengumpulkan triliunan poin. Sayangnya, ia tidak melihat hitungan mundur di layar. Tubuhnya menghilang begitu saja, dan ia dipindahkan ke dunia lain, tanpa sempat mengalokasikan satu pun poin ke kemampuan bertarung atau sihir. Keesokan paginya, Shigeru bangun dan melihat dirinya di cermin. Ia terkejut, yang ia lihat adalah tubuh gemuk anak laki-laki berusia 16 tahun, bukan tubuh dewasanya yang setengah baya. Ia lalu bertemu remaja-remaja lain yang juga tampak kebingungan. Karena gadis-gadis itu tidak mengenakan pakaian yang layak, seorang anak bernama Seiji memberikan kemejanya kepada gadis pirang bernama Rizu, yang menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Shigeru juga mencoba menawarkan kemejanya kepada gadis lain bernama Seika, tapi ditolak. Saat itu ia sadar, peruntungannya dengan wanita tetap tidak berubah, bahkan di dunia ini. Mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka semua sedang menjelajah internet sebelum akhirnya dikirim ke tempat ini. Shigeru memperhatikan Seiji yang begitu akrab dengan para gadis. Karena tidak tertarik untuk berteman, ia memilih menjauh dan mencari benda berguna di laci. Ia menemukan sebuah koin, tapi koin itu lenyap saat disentuh. Ia pun teringat bahwa ia menetapkan tingkat pendapatannya sebesar 0, yang membuat penghasilannya dibulatkan ke bawah jadi 0%. Mereka mulai mengumpulkan semua barang yang bisa digunakan dan membaginya secara adil. Shigeru sempat berpikir bahwa pakaian itu tidak akan muat di tubuh besarnya, tapi ternyata pakaian tersebut pas, yang membuat mereka sadar bahwa benda-benda di dunia ini memiliki sifat ajaib. Sayangnya, hanya ada 7 koin. Mereka mulai curiga ada yang menyimpan 1 koin untuk dirinya sendiri. Seiji langsung bertanya kepada Shigeru, membuatnya kecewa karena mereka langsung menuduhnya sebagai pencuri. Shigeru tahu ia tak akan mendapatkan uang, jadi ia memang sengaja meninggalkan koin itu agar bisa dipakai orang lain. Seiji merasa mereka tidak boleh mengecualikan Shigeru begitu saja. Tapi Seika berpendapat bahwa pembagian itu adil, karena semua orang menemukan koin kecuali Shigeru. Ia yakin bahkan kalaupun Shigeru menemukannya, ia akan mengabaikannya karena penampilannya yang mencolok. Shigeru sendiri menduga bahwa ia mungkin terlalu sibuk memerhatikan gadis-gadis itu, sehingga lupa mencari koin. Ia lalu berkata bahwa ia tidak butuh koin, dan mungkin lebih baik jika ia memegang kapak saja. Seiji memperingatkannya bahwa terlalu banyak pamer bisa membuatnya gagal lagi.
Ini membuat Shigeru terkejut, tapi Seiji buru-buru menjelaskan bahwa ia sedang membicarakan dirinya sendiri. Ia mengaku dulunya egois, dan kini berusaha berubah di dunia baru ini. Ia tidak ingin membiarkan Shigeru menghadapi semuanya sendirian. Ia percaya mereka berdua sama-sama pemalu, dan harus saling membantu agar bisa berhasil. Namun, Shigeru sulit mempercayai bahwa Seiji benar-benar pemalu. Mereka lalu bermain batu gunting kertas untuk membagi senjata. Shigeru selalu kalah, tapi akhirnya ikut bergabung juga. Seiji mengulurkan tangan dan menawarkan jabat tangan persahabatan. Gadis-gadis lainnya menerima tawaran itu dengan senang hati. Tapi Shigeru menolak mengulang kesalahan masa lalunya. Ia pun memutuskan untuk menjauh dan menjalani petualangannya sendiri di dunia baru ini. Seika menggodanya soal keputusannya, dan saat itu Shigeru teringat mengapa ia mengorbankan poin penampilannya, semua demi mendapatkan parameter bonus dengan status seperti dewa. Seiji kemudian menemukan peta dan mengusulkan untuk pergi ke kota Ira bersama para gadis. Karena kota itu adalah lokasi terdekat yang ditandai di peta, dia mengajak Shigeru ikut bergabung. Meskipun Shigeru menerima ajakan itu, diam-diam ia berencana meninggalkan mereka di tengah jalan dan menempuh jalannya sendiri. Namun, saat mereka membuka pintu dengan penuh semangat, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor goblin kecil yang menunggu di luar. Seiji langsung menerjang dan menebas goblin itu dengan kapaknya. Shigeru terkesan melihat refleks cepat dan keberaniannya. Sayangnya, lebih banyak goblin mulai bermunculan dan mengepung lokasi mereka. Seiji segera menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Ia menyusun strategi, menyuruh Rizu menjaga sisi kanan dan dia sendiri menjaga sisi kiri, karena mereka berdua memiliki senjata jarak dekat. Ia juga meminta Shigeru untuk melindungi Shicha saat dia mengisi anak panah. Shigeru tidak percaya orang seperti Seiji, yang sebelumnya mengaku pemalu, kini bisa memimpin dengan begitu tenang dan percaya diri. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa goblin, sementara Seika kesulitan mengikat tali busurnya. Shigeru pun bertanya-tanya kenapa dia begitu bersemangat memilih busur kalau tidak bisa menggunakannya. Ketika ia menyuruh Seika ikut bertarung, sebuah goblin tiba-tiba menyelinap dan memukul punggungnya dari belakang. Seiji menyadari goblin itu lolos dari pertahanan mereka dan memintanya untuk menangani sendiri. Shigeru bersiap dengan penuh percaya diri, tapi saat tongkatnya menghantam kepala goblin, tidak terjadi apa-apa. Seika tercengang melihat betapa lemah dirinya. Goblin itu bahkan memukul balik kakinya. Shigeru bingung. Dengan semua poin bonus yang ia kumpulkan, seharusnya ia kuat. Tapi ia lupa, dia tidak sempat mendistribusikan poin-poin itu sebelum ditarik ke dunia ini. Kesal, ia menggenggam tongkatnya dan melampiaskan semua kemarahannya. Serangan itu akhirnya mengalahkan goblin, dan dia langsung naik level, melonjak ke level 31 dalam satu serangan. Ia terkejut, sampai sadar bahwa ia punya poin pengalaman 10.000 triliun, salah satu bonus spesialnya. Seiji dan yang lain juga naik level. Mereka mulai meningkatkan statistik seperti kekuatan dan vitalitas. Tapi Shigeru tak melihat opsi itu di layarnya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menambahkan 1 triliun poin ke setiap atributnya. Seketika, tubuhnya bersinar dengan energi ilahi. Sistem menyatakan dia sebagai dewa absolut, membuatnya terkejut sendiri. Sementara goblin terus memukulnya, ia hanya merasakan seperti dicolek. Ia pun menguji kekuatan barunya, dengan satu tepukan ringan ke kepala goblin, makhluk itu terlempar seperti rudal. Saat Seiji dan Rizu melanjutkan pertempuran dalam semangat kompetisi persahabatan, Shigeru memperhatikan Seika yang masih kesulitan menyiapkan busurnya. Ia merasa kasihan melihatnya hampir menangis, jadi dia memutuskan untuk membantunya, tapi tanpa mengungkap kekuatannya yang sebenarnya. Ia merangkak ke arahnya sambil berpura-pura menderita. Sindrom mengaku bahwa busur itu berbicara padanya dan memintanya diikat dengan benar. Seika, bingung tapi percaya, menyerahkan busurnya. Dengan kelincahan yang ia maksimalkan, Shigeru mengikat busur itu dengan mudah. Terpesona, Seika bertanya apakah Shigeru dulu anggota klub panahan. Ia bahkan menawarkan kesempatan tembakan pertama. Shigeru ragu, karena jika menyentuh anak panah itu, ia akan kehilangan 10% HP. Jadi, ia memilih untuk menggunakan skill Ultimate Strike demi meningkatkan akurasi. Saat anak panah dilepaskan, anak panah itu malah melesat tinggi ke udara. Ia sempat mengira tembakannya gagal. Tapi tiba-tiba, seekor naga petir raksasa turun dan menyapu para goblin dengan kilat, membuat semua orang terpana. Seika bertanya apa yang barusan terjadi. Shigeru hanya menjawab singkat bahwa ia memang dulu ikut klub panahan. Ia pun mengembalikan busur dan anak panah kepada Seika, yang kini semangat untuk melawan goblin. Namun saat diminta Seiji untuk menembak lagi, tembakannya selalu meleset, hanya melewati kepala goblin. Rizu menyadari bahwa mereka harus mengatasi sisa goblin tanpa bantuan Seika. Seika sendiri merasa kecewa karena gagal membantu, apalagi kini anak panahnya habis. Shigeru memutuskan untuk membuat anak panah baru. Ia menggunakan skill kerajinan dan diam-diam menjatuhkan anak panah di dekat Seika, seolah itu memang jatuh di sana. Tapi Seika tetap melakukan kesalahan yang sama, dan kembali meleset. Shigeru merasa usahanya sia-sia. Untungnya, Seiji dan Rizu berhasil menghabisi sisa goblin. Setelah pertempuran, mereka melanjutkan perjalanan. Shigeru memutuskan untuk tetap bersama mereka sampai mereka tiba di kota. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota Ira. Mereka langsung melihat restoran yang menjual makanan cepat saji yang familiar. Semua orang masuk dengan gembira. Namun Shigeru memutuskan untuk tidak ikut, memilih tetap hidup menyendiri.
Ia berjalan menuju sebuah air mancur, merasa lapar. Di sana, ia melihat seekor kucing. Ia hendak mengelusnya, tapi mengurungkan niat karena sadar, jika kucing itu betina, ia bisa kehilangan 10% HP per detik akibat stat pesonanya yang negatif. Tiba-tiba, Seika datang membawakannya burger. Ia terkejut melihatnya, sampai terpeleset dan jatuh ke dalam air. Seika dengan malu-malu mengatakan bahwa burger itu adalah tanda terima kasih karena telah membantunya mengikat tali busur. Shigeru terharu, menyadari betapa perhatian dan peka gadis itu. Namun saat ia menerima burgernya, jari mereka tak sengaja bersentuhan. Sentuhan singkat itu menyebabkan kerugian HP sebesar 50,8 triliun, dan burger itu hancur menghantam tembok. Shigeru masih shock, tetapi saat melihat Seika mulai menangis karena mengira dia menolak pemberiannya, ia segera menggunakan skill komunikasi perusahaannya dari dunia lama. Dengan suara meyakinkan, ia berkata bahwa Seika terlalu cantik, sampai tangannya gemetar. Ia bahkan bilang akan tetap memakan burgernya dengan senang hati. Seika tersenyum dan memberinya burger lain sambil meminta maaf. Ternyata itu adalah bekal makan siangnya sendiri. Shigeru menyadari bahwa Seika tahu dia telah membantu secara diam-diam, bahkan saat membuat anak panah. Dengan perasaan campur aduk, ia memakan burger itu dengan senyum tulus. Ia merasa berhutang budi, maka dari itu, ia memutuskan untuk menunda rencananya pergi sendiri dan tetap bersama mereka, setidaknya sampai ia bisa membalas kebaikan Seika.